Oke, jadi ini video kedua untuk video H+3 survei hidrografi praktikum. Jadi selamat pagi, siang, sore, malam untuk kakak-kakak asisten semuanya dan teman-teman asisten lainnya. Perkenalkan aku Laksmi Khairnisa Arisanti dengan NIM akhir 003 dari praktikum survei hidrografi A. Jadi aku mau nge-review sedikit untuk materi kita yang kemarin udah kita pelajari, yaitu mengenai RTK Gen S. Dari Gen S sendiri itu kalau nggak salah aku cari tadi itu dia namanya adalah Global Navigation Satellite System. Global Navigation Satellite System, dari namanya aja berarti itu menunjukkan bahwa instrumen ini itu ada kaitannya dengan satelit, di mana RTK itu adalah real time kinematic. Jadi RTK GNS itu adalah sistem yang kita gunakan untuk mencari koordinat atau titik pasti dari suatu lokasi yang mau kita cari. Ya kurang lebih cara kerjanya mirip dengan GPS, cuman bedanya bisa dibilang RTK GNS ini itu dia lebih akurat. Kenapa? Karena dia dikoreksi langsung dari satelit dan dikoreksi dan ada benchmarknya. Jadi kita udah benchmark itu ibaratnya titik yang udah kita ketahui. Di benchmark itu nanti kita bakal bahas di cara ngatur di alat-alatnya. Sebenarnya selain dari metode RTK atau real time kinematik berarti dia kinematik, dia bergerak, real time itu dia secara langsung. Jadi nanti instrumen itu dia bakal bergerak, misalnya dari sini, kemudian dia bergerak secara real time, dia akan mengambil data koordinat yang kita butuhkan. Sedangkan ada juga yang namanya metode statik. Metode statik itu kita bahas sekilas aja. Dia itu nanti si alat GNSS-nya kita bakal biarin di satu titik dengan waktu yang cukup lama. Nanti perbedaan utamanya adalah statik ini tuh dia instrumen GNS-nya cukup satu aja, jadi nggak ada rover, nggak ada yang namanya base. Kalau yang metode RTK dia itu butuh dua instrumen, jadi ada yang dijadikan rover, ada juga yang dijadikan sebagai base. Oke, jadi kita bakal lanjut ke komponen apa aja yang ada di si GNSS ini. Yang pertama ada tribars. Tribars ini itu dia kayak penghubung antara dari si tripod ke si alat GNSS-nya ini, kalau nggak salah gambarnya. Nah, ini tribars. Nah, nanti kalau sudah, ini juga ada tripod. Ya, maaf ya kak. Nah, ini ada tripod. Terus ini ada si GNSS-nya. Terus kita juga ada baterainya sendiri. Jadi baterainya ukurannya beda lah sama baterai-baterai yang lainnya. Terus ada konektor. Konektor ini itu nanti dia yang bakal ngehubungin si device, maksudnya device controller ke si apa namanya aku lupa namanya, jalon itu nanti dia bentuknya tiang. Nanti aku tunjukin gambarnya. Nah, ini based on Google. Oh my gosh, kenapa gelap banget. Nah, intinya gitulah kak. Jadi yang bentuknya kayak HP itu namanya controller. Controller itu sebenarnya basicnya kayak HP Android biasa kalau aku lihat-lihat. Terus kalau si jalon ini tuh dia bakal yang kita bawa sebagai yang akan kita jadikan sebagai GNSS yang rover gitu. Jadi dia yang bakal keliling-keliling. Terus kita juga punya antena. Antena ini itu nanti yang bakal menghubungkan antara sinyal dari satu GNSS ke GNSS lainnya dan ke satelitnya. Terus kita juga punya itu meteran. Meteran ini fungsinya buat apa? Meteran ini tuh fungsinya untuk mengukur jarak dari benchmark dan kita bakal mengetahui titik di mana kita harus meletakkan base-nya untuk melakukan koneksi. Jadi sebenarnya baru selesai. Oke, jadi oh my gosh. Nah, ini semisal nih kita di tengah-tengah itu ada benchmark. Benchmarknya itu berarti dia koordinatnya udah diketahuin. Kalau koordinatnya udah diketahuin berarti ibaratnya itu angka udah mutlak lah. Nah, terus bentuk segitiga ini kita umpamakan sebagai apa ya? Sebagai kaki dari si tripodnya. Nah, ketika kita masang ini, anggap aja itu kakinya 3 ya kak. Kakinya 3 kita taruh pas di tengah-tengah si benchmarknya. Jadi benchmark ini itu dia bakal ada di tengah-tengah segitiganya itu, segitiga dari si tripod. Nah, kalau sudah, nanti itu kita bakal menghitung apa? Kita bakal menghitung ketinggian slant. Slant itu adalah ketinggian yang ada kemiringannya. Jadi maksudnya bagaimana tuh? Simpelnya dari benchmarknya kan di tengah nih. Misal nih benchmarknya di tengah. Nah, kan
alatnya itu dimensinya nggak cuma garis doang kan, jadi ketinggiannya itu meterannya kita ukur dari si benchmark ke si unit GNSS-nya, dan kita nggak perlu maksa si meterannya itu buat lurus, jadi ikutin aja dari dimensi si alatnya. Nah kalau udah, nanti ketinggian slant itu harus kita ingat kalau kita nge-setting alat itu menggunakan ketinggian slant atau ketinggian kemiringan, itu nanti kita atur di controller. Kalau sudah, kita lanjut ke, bentar, aku bakal ngebahas cut off angle. Cut off angle itu nanti kita sebenarnya bakal masuk ke lebih prosesnya aja sih. Cut off angle itu adalah derajat dari si GNSS-nya itu menerima satelit. Jadi misal nih, ini 0 derajat, terus ini 15 derajat nih. Kalau semisal satelitnya itu udah nggak ada di range 15 derajat, jadi dia nggak bakal nangkap sinyalnya gitu. Biasanya kita pakainya kalau nggak 10, range 10 atau nggak 15 deh. Terus kalau sudah, kita bakal lanjut ke setting alatnya. Izin sambil baca ya kak, jujur agak lupa. Oke, jadi karena di sini kita nggak ada foto dari si controller atau dari si device yang bentuknya kayak HP itu, jadi intinya dari si controllernya itu kita cari dulu aplikasinya. Itu pokoknya udah adalah, aku lupa namanya apa, pokoknya dibuka dulu aja aplikasinya. Kalau udah, kita langsung ke project manager. Project manager ini itu kita bakal membuat project baru, jadi itu ibaratnya kita kayak bikin folder yang isinya titik-titik dari yang bakal kita ambil nanti. Kita ke project manager, terus kita buat new project, terus kita kasih nama, terus dan isi operator, kita juga isi operatornya. Kalau udah, yang lainnya itu setting-settingnya nggak usah banyak yang diubah sih, paling kita tinggal lanjut ngubah ke koordinatnya WGS 48 dengan UTM 49S. Itu based on lokasi yang kita ambil di sini. Kita kan bilang di Indonesia ya, jadi kita pakainya 49S. Terus kalau udah, kita okein aja lah. Nah sebelumnya untuk nge-setting, karena kita pakai metode yang RTK. Jadi ada namanya base, ada namanya rover. Base itu kalau dari namanya aja berarti dia base, dia stay, dia bakal stay di satu titik yang sama, dia bakal ada di atas benchmark terus sampai di akhir kita pengambilan data. Sedangkan rover itu ibaratnya kayak, kalau misalnya yang ada di pikiran kita mungkin dia yang bakal berkeliling-keliling. Nah itu bener, rover ini tuh dia yang bakal kita bawa kemana-mana untuk cari titiknya masing-masing. Nah karena ada dua alat yang bakal kita gunakan, otomatis kita harus setting 2 kali. Yang pertama itu kita setting dulu deh base-nya. Base-nya itu kan dia ada tripod sama ada si unit GNSS-nya, ada 3 bars-nya juga. Jadi si tripodnya itu kita sambung dengan 3 bars. Kalau udah kita sambung dengan 3 bars, baru kita kasih konektor, bentuknya tuh kayak tiang lurus. Konektor nggak deng, bentar, lupa kak. Jadi dia bentuknya tuh kayak apa ya, gak ada fotonya. Nah ini deh, nah ini yang base, ini yang si rovernya. Jadi ini ada 3 bars, nanti dia bakal nyambung ke unit GNS-nya. Nah kalau udah, jangan lupa sebelum kita pasang unit GNS-nya, kita harus pastiin baterainya udah dipasang ke semua unit GNS-nya. Kalau udah, baru kita pasang antenanya. Ya nanti ada lubangnya sendiri lah, pokoknya itu tinggal dipasang-pasang aja lah, gampang pokoknya kak. Kalau udah, kita nyalain GNSS-nya dengan tap tombol power agak lama. Nanti kalau udah nyala, dia bakal kayak ada lampu merah, itu nunjukin kalau dia tuh lagi mencari si satelitnya. Itu mau base mau rover sebenarnya sama aja, nanti tinggal kalau mau nyeting itu diatur aja di controllernya, mana yang bakal jadi base, mana yang bakal jadi rover. Nah kalau udah, kita lanjut ke setting si rovernya. Rovernya itu berarti kita pakai jalon itu kita jalon or something like that, kita sambung ke konektornya itu kita sambung ke si controllernya atau si yang bentuknya kayak HP tadi. Baru kita atur ketinggiannya itu sebenarnya antara base sama rover itu nggak usah sama, cuman kayaknya yang penting jangan ketinggian aja deh, karena kan operatornya biar nggak capek ya naik tinggi gitu ya. Pokoknya tinggi disesuaikan aja, jangan lupa antenanya dipasang. Kalau udah, kita
setting mana dulu nih? Kita setting dulu yang rover deh. Sebenarnya sama aja sih, mau rover mau base itu cara nge-setting di konektornya sama aja. Itu tinggal kita buka ke device, terus kita ke communication-nya. Nah, ini sistemnya Bluetooth. Jadi pertama itu kita pilih sesuai nomor regisnya. Jadi setiap unit GNSS ini dia tuh ada kayak nomor unitnya. Kemarin itu kalau nggak salah 0 berapa ya, 016 sama 05 berapa aku lupa. Pokoknya itu adalah nomor unit dari si unit GNSS-nya. Jangan sampai ketuker. Terutama yang kita harus ingat mana nomor unit yang jadi base, mana nomor unit yang jadi rovernya. Kalau udah, kita tunggu aja. Misalnya nih kita connect dulu yang rover deh. Kita tunggu dia connect sampai nanti ada suara kayak Bluetooth is connected-nya gitu. Nah, kalau udah nanti kita pilih komunikasinya yang internal radio, kemudian filenya kita sesuaikan sama yang udah tadi kita buat di sebelumnya. Work note-nya kita misal nih, yang tadi kan kita lagi nge-setting rover ya, kita setting sebagai rover. Kalau udah nggak usah ada lagi sih yang diubah kalau nggak salah. Kalau udah, nah sebelum kita ubah ke base-nya, jangan lupa si communication-nya itu kita putus dulu dari si unit GNSS yang kita jadiin rover. Kalau udah diputus dulu Bluetooth-nya, baru kita sambung ke si base-nya. Gitu. Untuk nge-setting base-nya sebenarnya caranya sama aja. Cuman kemarin kalau nggak salah Kak Fasya sempat bilang kalau nge-setting itu sebenarnya enak nge-setting base dulu baru si rovernya. Karena setelah kita misal nih, alurnya gini. Kita nge-setting base-nya dulu. Kalau udah nge-setting base-nya di controllernya, kita lanjut ke nge-setting si rovernya. Rover ini kalau udah ke connected nggak usah diputus lagi, jadi si controller ini itu bakal nyambung ke si rovernya. Setiap kali rover berpindah, otomatis si controller juga ikut berpindah gitu. Cuman tadi karena aku jelasinnya rover dulu baru base nih, berarti si controller ini itu kan dia masih nyambungnya ke base ya. Kalau masih nyambung ke base, mau kita jalan kemanapun dengan si rover tetap nggak bakal berubah juga titiknya. Karena apa? Karena controller kita itu masih ke settingnya di unit GNSS yang di base gitu. Ibaratnya nih base-nya, ini controllernya udah muter-muter, tapi karena connected-nya belum kita ubah ke rover lagi, otomatis ya nggak ada data yang keambil juga gitu. Sebenarnya sama aja sih. Terus kalau udah, misal, aduh nggak ada fotonya deh. Misal nih, udah ke setting semuanya, kita udah pastiin si controllernya itu ada di yang rover lagi. Jadi intinya udah bener lah. Kalau udah kita tinggal bawa aja si Jalon sama si unit GNSS beserta controller yang jadi satu set itu ke titik yang mau kita ambil. Kalau udah, nih misal nih di sini titik. Nah, tinggal pencet kayak yang bentuknya kayak simet, kayak tanda pentung gitu. Kita pencet, tunggu aja. Nanti dia bakal ngambil datanya sendiri. Udah gitu. Oh iya, sama ada nanti kayak di tulisan pojok kiri itu ada tulisan fix. Tulisan fix itu artinya apa? Artinya berarti dia udah dikoreksi dari data satelit sama base-nya gitu. Dan fun fact, GPS yang biasa kita gunakan itu dia akurasinya sekitar 3, 4 atau bahkan 5 meter. Jadi kita kalau misalnya mau nitikin pakai GPS kadang kurang akurat. Cuman karena si GNSS ini itu dia udah dikoreksi pakai base yang bahkan ada benchmarknya, udah gitu masih dikoreksi pakai satelit. Jadi dia akurasinya itu bisa mencapai sentimeter, atau bahkan kalau misal settingannya itu ada settingan khusus, jadi itu dia bisa perubahan milimeter aja dia bisa kecatat gitu. Nah, itu adalah kelebihan dari si GNSS. Gitu. Bentar, apalagi yang perlu aku jelasin ya? Aduh, kayaknya video ini bakal banyak basa-basinya banget deh. Bentar. Oke, jadi setelah aku lihat lagi, jadi ada 3 kondisi akuisisi data. Tadi kan aku baru jelasin yang fix. Fix itu artinya errornya udah dikoreksi sama si base. Terus ada yang kedua itu float. Nah, itu artinya apa? Itu artinya si datanya masih belum dikoreksi. Yang ketiga ada single akuisisi data dari rover itu ketelitiannya dalam beberapa meter. Gitu. Udah sih, gitu aja. Udah, itu aja. Jadi itu aja untuk video di modul 2 kali ini. Aku yakin ini kurangnya bakal banyak banget karena catatanku berantakan. Oke, jadi segitu aja review materi dari aku. Kalau misalnya ada salah mohon dimaafkan ya Kak.
Jadi itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.